Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusak Junaidi. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fenomena ya. Ini baru tapi cukup menarik di dunia kerja, yaitu untuk mencegah PHK massal, banyak perusahaan di Indonesia akhirnya kompak untuk memberhentikan sementara, entah mungkin memberhentikan sementara atau berkelanjutan ya, terkait dengan rekrutmen karyawan. Jadi, hal ini berhubungan dengan mencegah atau mitigasi resiko dari PHK massal. Nah, sebenarnya bagaimana dengan fenomena ini ya, terkait dengan memberhentikan sementara atau menghold rekrutmen untuk mengurangi resiko PHK massal. Jadi sebenarnya gini sih, selama saya bekerja ya, dan saya coba lihat dari perspektif karyawan maupun dari perspektif pengusaha. Mungkin ini salah satu solusi yang apa ya, cukup bagus bagi perusahaan agar, karena ini juga perusahaan tentu apa ya, kita pasti ketika di dunia industri atau di dunia ketenaga kerjaan itu pasti terkait dengan tiga hal. Pertama sendiri regulator, pemerintah, kedua juga pengusaha, yang terakhir adalah tenaga kerja. Tentu pengusaha mengambil opsi ini karena memang di Undang-Undang Tenaga Kerja terkait dengan PHK ini memang di Indonesia kan sejak apa ya, mungkin berbeda ya kalau dari Omnibus Law, tapi sebelum Omnibus Law pemerintah cukup pro terhadap tenaga kerja dengan aturan, yaitu adalah setiap karyawan yang di PHK harus diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pesangon, kemudian juga beberapa hal lain yang terkait dengan tenaga kerja ini memang di satu sisi membebani dan juga menyulitkan bagi pengusaha, karena memang pengusaha ini kan sifatnya profit oriented ya. Jadi tentu apa ya, tentu tenaga kerja ini adalah sumber terbesar pengeluaran dari perusahaan itu sendiri. Di video sebelumnya, di beberapa waktu lalu, saya pernah membahas tentang easy hiring dan juga easy firing. Jadi di situ saya sempat menjelaskan bahwa easy hiring dan easy firing ini memang digunakan agar untuk menekan biaya SDM di perusahaan. Tapi apakah dengan memberhentikan sementara proses rekrutmen ini, yang kurang lebih berdasarkan sumber dari Kumparan itu 69% perusahaan di Indo sepakat untuk memberhentikan rekrutmen sementara. Tapi sebenarnya gini sih kalau saya lihat ya, bahwa ketika perusahaan memberhentikan sementara rekrutmen ada dua hal sebenarnya, yaitu memang memang tujuan utamanya adalah efisiensi. Namun di sisi lain, hal ini pun juga membawa sisi yang kurang menguntungkan juga sebenarnya. Karena apa? Di sini bonus demografi ya. Apa itu, kemudian tenaga kerja yang usia produktif itu sangat melimpah, sehingga nantinya ini akan menjadi sumbatan tersendiri untuk generasi produk apa itu, generasi muda yang dalam angkatan kerja ini. Tentu mereka pasti akan kesulitan untuk meraih pekerjaan-pekerjaan yang non scalable ini, karena memang perusahaan memberhentikan sementara. Jadi memang solusi untuk perusahaan memang ini berkaitan sama regulator ya. Jadi ini kompleks lah kalau dibahas, dalam artian bahwa urusan dengan regulator kan tidak hanya urusan bagaimana agar profit ini tercapai, tapi ada hal-hal yang memang harus comply, harus dipatuhi oleh pengusaha untuk mempertahankan izin usahanya di Indonesia seperti itu. Dan juga dari sisi karyawan sih sebenarnya ini apa ya, alternatif yang bisa diberikan, yaitu karyawan-karyawan yang mungkin masuk dalam angkatan usia produktif ini memang harus kita akui ya bahwa sistem tenaga kerja sekarang lebih banyak merekrut karyawan kontrak dan juga pekerja harian lepas. Tentu dengan pekerja harian lepas, tenaga lepas, freelance yang banyak ini, mungkin memang saat ini perusahaan memang jarang sekali untuk mengangkat karyawan tetap. Kalaupun ada itu pasti prosesnya lama, seleksinya ketat dan lain sebagainya. Tentu ini juga menjadi salah satu hal permasalahan tersendiri. Namun yang saya bisa garis bawah ya di sini, bahwa pekerja sekarang harus
mulai masuk ke sektor-sektor non formal. Memang memang sebenarnya kalau dilihat dari data ya, sektor non formal inilah yang menyangga ekonomi masyarakat di Indonesia. Selain karena faktor UMKM dan kebutuhan tenaga kerja di UMKM sendiri yang akhirnya membuat pekerjaan non formal ini menjadi salah satu alternatif ya. Namun yang saya rasakan di sini bahwa sebenarnya dari pekerjaan-pekerjaan non formal ini, maka sebenarnya dari sisi tenaga kerja tenaga kerja ini perlu berdamai dulu dengan diri sendiri, dalam artian bahwa fakta-fakta hal yang mungkin kurang mengenakan ini harus bisa diterima dulu. Sehingga yang kedua, memang seperti apa yang saya sampaikan kemarin, networking, kemudian peningkatan kompetensi, ini memang menjadi sesuatu yang penting gitu. Tapi di sisi lain, bahwa kita harus terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan non formal, sembari meningkatkan kompetensi, networking, sehingga nantinya para pekerja ini mendapatkan apa ya, bisa mendapatkan pekerjaan non formal tadi seperti itu. Jadi memang ya, dari fenomena ini tentu pekerjaan seperti di PNS, BUMN itu memang masih menjadi idaman sampai sekarang. Tentu dengan hal ini sebenarnya memang ini realita pahit ya yang harus diambil oleh perusahaan agar memitigasi resiko yang lebih lanjut untuk karyawan-karyawan yang masih masa produktif. Mari kita apa ya? Kita harus persisten, kita harus mau untuk terus belajar dan terbiasa dengan kompetisi karena memang di zaman sekarang kita tidak bisa jauh lebih santai dibandingkan dulu-dulu seperti itu. Jadi memang ini salah satu kenyataan yang memang harus kita sikapi dengan memacu semangat diri untuk mengembangkan diri dan jangan pernah tertutup atau menutup diri ya terkait dengan peluang-peluang yang ada. Lebih baik gagal karena berusaha daripada tidak pernah sama sekali. Ini tuh sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.